Halo Kakak Jonia, saya panggil Kakak saja ya. Siap, Kakak siap, Jonia sedikit. siap. Kita baru ketemu lagi. Oh, Senang sekali iya, kita iya, bisa iya. bersantai di Halogen Hotel Siap. sore hari ini. Ya, sambil dinikmati kita sedang apa nih, coffee time. Oke, karena ada sesuatu yang saya harus ketahui dari Kakak Jonias, Ya, makanya saya undang untuk di meja hijau kan. iya, 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 iya. Siap, Kak. Siap, siap, Siap siap, di siap. meja hijau kan. Oke, Kakak Jonia saat ini sebagai Kabid Pemakaman di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke. Iya, iya, Wah, ini luar biasa nih. siap. Sebelumnya di Dinas Perhubungan. Sebelumnya saya dipercayakan sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Oh, di Dinas Perhubungan. iya. Nah, ini kan menarik sekali dari perhubungan terus bisa mengurus ini sebagai Kabid Pemakaman. Mungkin bisa spill sedikit kah dulunya tuh kuliah di mana, terus ya jenjang karirnya Siap, seperti itu ya. Jadi bisa uh, menginspirasi tumbuh adik-adik siap, Papua biar seperti Kakak Jonias. siap. Ya. Baik, mungkin saya flashback ke belakang. Ya, saya sebelum jadi kabit ini kan kita sendiri belajar sebenarnya kan dari anak petani. Saya secara pribadi saya berasal dari Kampung Sota, Dari daerah Kampung Sultan. perbatasan. Iya, Jadi ayah saya ini sebenarnya seorang petani. di Iya, Sota. di Sota. Itu berarti apa? Bapak Bapak petani apa? petani sebenarnya sebelum petani dia pensiun, sebelumnya dia penginjil. Oh, Penginjil. anak Dia pengunjung. penginjil, Luar biasa dia diberkati. menginjili. Nah, terus kebetulan ketika jadi perjalanan sedikit panjang juga nih. Iya, iya. Ketika saya punya suatu keinginan untuk saya bersekolah, saya setelah lulusan tamat STM Santo Antonius, saya balik saya tanya bapak, bapak saya mau sekolah. Bapak cuma ketawa kasih saya minum kopi. Artinya itu respon bahwa terhadap diri saya bahwa bapak ini kan tidak punya. Tapi itu memang timbul kekecewaan. Minta maaf, saya juga perlu sampaikan bahwa saat itu saya kecewa dan saya Tahun berapa kecewa itu tahun 2024. 2024. Saya sudah kayaknya saya sudah tidak 2024 2024 ya. baru saja kan? Iya, 2024. Sorry, 2004. Minta maaf. Ini 2004. 2004 Jadi, ya, jadi, berapa puluh tahun berapa lalu bulan, ya, itu ya. lagi. Ya Ya, ini Heeh. bagus sekali ya gitu kalau di Jadi lagi ya. saya cukup kecewa dan pada saat itu saya tidak ada kelihatan tidak ada arah hidup saya hidupnya. Iya. Kebetulan ada dusun, kami berburu tiap hari berburu setelah buru mabuk ya. Minta maaf, saya sebelum Mabuk, ini kami juga apa? pernah ada kayak ada di situ. Oh, Setelah itu ya sempat saya ikut ke sana ke sana ke sana itu dan artinya akhirnya sempat merasa frustasi karena frustasi tidak ya. bisa sekolah. Ya, karena saya punya keinginan, tapi kan keterbatasan karena anggaran dana. Orang tua saya kan cuman seperti apa, penghasilan berapa cukup untuk kehidupan kami Jadi kayak sehari-hari. membayangkan untuk kuliah pun itu juga rasanya mahal sekali. Mahal sekali. Ya. Jadi pada saat itu kebetulan ada penerimaan CPNS. Saya daftar Tes. tes dan akhirnya tembus. Oh, Tembus berarti jasa SMA. jasa SMA. Jasa SMA. Setelah itu tugas saya paling pertama sekali di distrik Nguti. Tapi perasaan waktu lolos apa tes CPNS itu artinya ada kebanggaan, senang. Iya, itu ada pertama ada kebahagiaan dari orang tua, terus keluarga dan saya sendiri. Iya. Jadi itu berarti Kakak Jonis merasa bahwa ada harapan ya Ada harapan. untuk bisa mungkin sekolah yang lebih tinggi lagi. Siap. Jadi ke Nguti. Ke Nguti sebagai staf pertama di distrik Nguti. Oh, Ya, jadi saya setelah sampai di sana saya bayangkan bahwa distrik Nguti mungkin seperti distrik yang lain-lain. Di situ ada ramenya, di situ ada lapangan bola, di situ ada air, ada ya masyarakat. mirip di Sota lah ya. Di Sota. Tapi ternyata sampai di sana saya ditemani oleh burung-burung dan rusa-rusa. Bagus bisa Jadi sebagai anak muda ya kita aduh bagaimana ya. Gitu. Tapi saya mau katakan bahwa
Saya ketika diikuti dari situ bisa melahirkan saya sampai saya bisa ada di perhubungan, Ya ada ada basic ada ya di basic. sana di Ya, sana ya. kita di situ belajar bagaimana kita punya Survive. kedewasaan, bagaimana kita bisa menahan diri, bagaimana kita bisa menjaga emosi. Pada saat itu kan kita posisi anak-anak muda, jadi kan pasti maunya itu yang rame, ya, apalagi di sini kalau tidak ada wifi, kalau zaman sekarang kan di sini kalau tidak ada wifi kayaknya tidak gelisah. Ya, tapi ya sudah, itu perjalanan yang seperti itu. Akhirnya tiba-tiba saya dipanggil oleh Pak Bupati. Pada saat itu Pak Dr. Andus Johannes Kubabutse. Oh, Pak John Ya, ya. karena beliau melihat ketika ada acara TMMD di Kampung Nakias, beliau pada saat itu bersama rombongan mengikuti helikopter. Beliau dari helikopter melihat, oh ternyata yang ada bendera satu itu ada di Distrik Muti, ada asap asap. Beliau tanya di sana siapa di sana. Sampaikan, oh ini di sana ada stafnya ini. Dipanggil, ya, saya dipanggil ke Kode Merauke, dan langsung dibuatkan SK dan saya berangkat kuliah. Luar biasa. Tiba-tiba, jadi itu di luar dari saya tidak mengira-ngira saya bisa seperti itu. Kayaknya itu berkah karena Bapak juga seorang penginjil. Siap. Jadi setelah itu saya berangkat pergi sekolah. Dan itu perasaan tuh sangat sukacita sekali saat Iya, itu dia mengalir begitu saja. Artinya gini, ditempatkan di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Betul. Terus Tuhan kasih berkat. Kasih berkat. Iya. Tuhan pakai Bapak John sebagai saluran berkat ya. Ya. Terus bisa ada peluang untuk sekolah itu kan dahsyat sekali Mas. Jadi setelah itu saya pergi sekolah di Jogja. Setelah selesai saya kembali Di kampus mana tuh kalau di kampus di Institut Teknologi Dirgantara Jogja. Itu memang Jonias yang sengaja pilih di sana. Siap, saya yang saya pilih. Karena saya terinspirasi bahwa kebetulan pada saat itu kalau minta maaf ya, khusus di Merauke pada saat tahun-tahun itu sarjana teknik itu bisa dihitung dengan jari, khusus kita asli Marin. Iya. Jadi saya terinspirasi, meskipun kami terlahir dengan anak cuma makannya pisang, cuma makannya ubi, tapi minimal saya balik dari sana dengan gelar sarjana teknik. Luar biasa. Siap. Iya. Jadi kuliah di sana berapa lama? Saya di Jogja 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan tuh langsung S1. S1. Iya. Oke. Setelah selesai, saya kembali menghadap ke kepegawaian, terus dipindahkan ke Dinas Perhubungan. Berarti cukup lama. Cukup lama di Dinas Perhubungan. Hampir kurang lebih 10 tahun tadi. Artinya itu juga bertahap. Dan penyesuaian juga dengan mulai dari staf, kemudian saya naik dipromosikan jadi kepala seksi. Kepala seksi sampai pindah-pindah ada semua satu bidang itu saya rolling. Ya. Terakhir saya duduk jadi kabit. Iya. Kabit LLAJ 9 bulan kemudian setelah itu saya dipercayakan untuk mengurus pemakaman. Iya, tapi melalui proses-proses itu Kakak Jonis merasa bahwa cukup puas, artinya kan ini tidak tiba-tiba langsung jadi kabit, tapi penuh dengan petualangan dulu dan benar-benar dari bawah sekali, kemudian berjenjang. Artinya itu ada satu kepuasan, ya itu kan pasti ada mental semakin dikuatkan ya, maksudnya semakin terlatih sampai bisa dipercaya menjadi seorang kepala bidang. Ya. Selama perjalanan itu. Siap. Jadi ya memang kita ibaratnya saya mau katakan bahwa kita mulai dari staf perjalanan kita jadi naik ke kepala seksi dan bahkan kepala bidang, ibaratnya kita naik gunung. Tapi ingat, hati-hati di atas gunung bisa kadang anginnya kencang. Jadi kita kadang teruji, terbebani seperti itu. Jadi memang iya. Nah, kalau belajar dari pengalamannya Kakak Jonias ya, bagaimana pasti ada perubahan perspektif untuk melihat masa depan yang dulunya mungkin merasa kayaknya tanpa masa depan, dan ketika ada peluang dan dengan pendidikan bisa merubah masa depan. Nah, bagaimana untuk saat ini Kakak Jonias melihat punya adik-adik remaja? Ya, dengan kondisi saat ini, khususnya kita adik-adik yang ada di Kota Merauke, tidak ada pilihan lain. Kita minimal punya soft skill dan hard skill. 2 pilihan itu yang kita bisa menjawab tantangan kita.
untuk kondisi saat ini. Kalau misalnya minta maaf kalau kita terbelakangi atau mungkin kita keterbatasan di segi ijazah, karena ijazah merupakan salah satu uh, apa terpenting untuk Ya, bagaimana kita mendapatkan basic ya, basic dasar ya. pekerjaan. Ya. Kita minimal kita punya hard skill. Hard skill ya kita tidak bisa dapat di dunia pendidikan, tapi mungkin kita punya pengalaman. Bisa melalui mungkin ada bikin sesuatu, apa sesuatu, seperti itu. Jadi memang itu penting sekali hard skill dan soft skill. Itu yang memang harus kita di kondisi saat ini memang kita perlu sebagai kita generasi yang sekarang ini. Iya. Ya. Setelah ada di posisi ini, bagaimana respon orang tua? Kalau respon orang tua, kebetulan ayah sudah meninggal. Tapi sempat juga artinya melihat. Ya. Memang pada saat waktu minta maaf sebelumnya itu kan saya pergi kuliah kan ayah meninggal. Cuman pesan saja beliau buat saya, kau balik ke sini dengan bawa pulang jasa. Saya mau meninggal, saya mau diapa-apain, jangan pernah balik sebelum kau bawa pulang jasa. Jadi itu jadi patokan. Ketika saya meninggal, saya tidak balik. Karena waktu pada saat itu kan saya belum selesai kuliah. Iya. Makanya, tapi ya tidak tahu mungkin di alam sana mungkin beliau bangga bahwa saya sudah, anak saya sudah bisa. Iya. Pada saat mengambil kuliah di Jogja, tantangan terberat apa? Karena kan ini harus penyesuaian adaptasi dengan membayangkan dari Nguti dapat peluang langsung ke ibu kota Jawa Tengah provinsi, ya kan pasti sesuatu yang wow gitu. Nah itu kan pasti harus ada adaptasi yang luar biasa juga kan. Nah itu bagaimana saat itu? Apa itu tantangan atau peluang? Sebenarnya di tantangan ya tantangan. Tapi saya waktu pada saat itu kan saya pamit sama pimpinan saya. Beliau sampaikan hidup kita ini harus seperti bunglon. Artinya apa? Ketika kita ada di dunia seperti kalau kita ada di dunia orang Jawa, kita jadi seperti orang Jawa. Tapi kita bukan berarti orang Jawa, kan gitu. Artinya kan kita beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana, kan begitu. Mengikuti perkembangan yang ada. Dan beliau sampaikan ingat kalian di sana belajar yang baik, belajar yang benar. Ilmu yang ada di sana, konsep-konsep pemikiran, konsep-konsep yang itu bisa dibawa kembali. Gitu. Jadi saya minta maaf dulu saya orangnya ini, tapi ketika sana kadang mereka panggil saya ini Mas Jawa, tapi mereka kadang-kadang lihat saya karena gigi merah jadi panggil suku lagi. Suku Jawa ya mungkin. Artinya kan kita bawa hal-hal yang baik ya. Iya. Jadi harus berbaur juga dengan banyak teman di sana. Di sana kan teman saya kan banyak, ada selain orang Jawa sendiri kan ada orang NTT, ada orang Maluku, bahkan juga orang Aceh. Kita kan bergaul. Di sana kan kita berbagi ilmu, berbagi cerita. Iya. Terus setelah kembali kasih lihat ijazah ke Bapak John tuh. Kembali saya lapor. Karena pas kembali kan kebetulan beliau kan sudah peralihan kan. Pada saat itu kan kita punya senior Pak Romanus. Iya. Ya sudah. Setelah itu saya dapat SK sudah. Berarti Bapak John tidak salah ya untuk merekomendasi Kakak Jonias untuk diberikan kesempatan. Jadi bisa mengambil kuliah. Konsep yang saya pahami dari beliau, Bapak John seorang tokoh yang memang saya bangga. Karena beliau kebetulan dia senior dan memang orang tua bagi kami. Dia punya konsep itu kan sebagai kami. Dia duduk baru didik. Artinya begitu. Artinya ketika kita ada di dunia birokrasi yang saya sekarang menggunakan pakaian dinas ini kan, sebenarnya kan dia tidak melihat itu. Anda di situ kerja dulu, nanti semuanya akan dibekal. Jadi sehingga saya minta maaf, saya dengan ini masih muda sekali sebenarnya gitu ya. So, kadang-kadang teman-teman dulu bertanya, masih muda so jadi. Tapi kan ada nilai-nilai integritas yang ada di dalam diri Kakak Jonias ini sehingga ada kepercayaan yang sebenarnya Tuhan berikan, ya kan? Melalui itu tadi pemerintah dalam hal ini pimpinan. Nah sekarang ini menarik nih dari perhubungan terus langsung di Kabid Pemakaman. Dinas Perumahan. Luar biasa dari urus lalu lintas dunia orang hidup ya kemudian menjadi Kabid Pemakaman. Ini apakah ada tantangan tersendiri lagi dan sejauh ini tupoksinya seperti apa nih di Kabid Pemakaman ini, Jonias? Kalau menurut saya namanya kita sebagai pelayan publik, jadi apapun risiko yang kita ditugaskan, yang penting kita kerja dengan hati semuanya dan kita
Mm. kita serahkan bahwa itu semua jadi apa namanya yang diatur oleh Maha Kuasa, saya pikir itu tidak ada masalah. Apapun itu. Yang penting intinya kita kerja dengan hati. Mau kita mau minta maaf kita ngurus orang hidup, entah kita ngurus orang mati, Iya, tetapi yang penting kita kerja dengan hati. dengan hati. Iya, jadi berkat ya. Berkat. Ya. Oke, nah sekarang kita sedikit bahas-bahas tentang tupoksinya kakak ya sebagai kabit pemakaman ini, bisa garis besarnya. Ya, iya. Jadi saya sebagai kepala bidang pemakaman tentunya mengurus berkaitan dengan pelayanan pemakaman. Pelayanan pemakaman, Pelayanan pemakaman pelayanan ya, pemakaman. Siap. Jadi karena ada UPTD, sorry. ya, betul. Jadi untuk berkaitan dengan hal-hal teknis, teknis mungkin saya berikan contoh gali makam dan mungkin ada pelayanan-pelayanannya, itu ada UPTD yang mengatur. Jadi UPTD kami itu terletak di UPTD TPU Tanah Miring. UPTD-nya apa namanya? UPTD TPU Tanah Miring. Oh, TPU Tanah Miring. Ya. Iya. Jadi saya cuma sebatas mengkoordinasi, mengevaluasi. Iya, sebagai manajer ya. Siap. Iya, pokoknya orang mau tahu saja, oh ini yang bertanggung jawab ini kabit pemakaman. Betul. Ya. Oke. Nah, ini ada UPTD-nya TPU Tanah Miring ya. Oke. Sebagai seorang kabit pemakaman, berapa sih luas TPU kita ini? Siap. Di sana luas area dia itu 25 hektar secara 25 keseluruhan. Ya. Yang telah terpakai mungkin Yang terpakai hingga saat ini karena di sana kan dia terbagi atas blok-blok ya. dan beberapa klaster, hingga saat ini sudah terpakai itu sudah dua blok dengan kapasitas satu bloknya dia bisa menampung 2000 ini ya 2000 jenazah ya. Ini Jadi, sudah 2 blok berarti dua blok, jadi sekitar mungkin 4.000. saya bisa sampaikan untuk sampai saat ini per minggu kemarin itu sudah mencapai 3.000 lebih. 3.000 lebih ya orang yang sudah dimakamkan Siap. sana. Jadi urusan saya ya bagaimana saya harus merawat 3.000 jenazah ini Yang sudah dimakamkan. yang sudah dimakamkan ya, dan pasti akan bertambah lagi. Tapi itu ada kajian amdalnya juga ya kalau untuk itu. Ya, dia sudah memiliki AMDAL dan tanahnya juga sudah bersertifikat. Oh, sudah bersertifikat ya. Ya. Oke, jadi kurang lebih sudah 3.000-an ya. Ya. Sebenarnya tahu yang hidup ini juga kan daftar tunggu juga. Jadi jadi kan sebenarnya kan kita juga kan semuanya pastikan ke arah sana. Tinggal siapa yang nanti duluan ke sana kan. Kita kan tidak tahu. Bisa pesan. Cek-cek aku sebelah dengan mantan pacar lah. Siap. Jadi untuk kapasitas daya tampung itu dia 21.000. 21.000. Ya, 21.000. Ya. Nah, konsepnya nih, kan kalau sekarang kayak kita melihat pemakaman di Tanah Miring ya, walaupun jaraknya sekitar 25 km cukup jauh juga ya. Kita ke sana, cuma kan cukup asri. Kemudian juga orang merasa jauh lebih sedikit aman dan nyaman karena kan tidak menggunakan atap-atap ya, jadi bisa terlihat itu. Nah itu untuk pemeliharaannya itu langsung kan UPTD yang itu ya. Jadi kalau kayak pekerja menggali kuburnya apa semua berarti honor mereka apa semua itu kesejahteraan mereka langsung diurus oleh UPTD. Betul. Jadi TPU Tanah Miring ini kan memiliki konsep bagaimana ruang terbuka hijau. Jadi bagaimana kita tiap tahun dan bahkan tiap hari kita ada punya petugas yang ditugaskan untuk menggali kubur. Kemudian selain menggali kubur, ada yang mereka yang urusan administrasi berkaitan dengan pendaftaran dan lain-lain, dan juga ada petugas yang menata pemeliharaan. Jadi mungkin perlu saya sampaikan juga untuk kita semua bahwa selain TPU Tanah Miring, kita juga ada pemeliharaan 13 TPU di kota Merauke. Oh, itu di mana saja itu juga masih 13 TPU ya? 13 TPU ya. Di mana saja tuh ya Kakak? Ini mungkin secara detailnya saya tidak mungkin itu ini saya juga kebetulan ini mungkin ada kepala seksi yang bisa ya. Tapi pokoknya di dalam kota. Dalam kota.
Kan berarti Tapi ada juga di publik juga kan? ya itu ada TPO-TPO yang memang di situ tidak disarankan untuk penguburan lagi karena mereka mengingat kondisi apa keindahan kota dan lain-lain. Iya. Sehingga kalau mau kita sarankan untuk penguburan di TPO Tanah Nah, Air. ini ada satu pertanyaan saya yang sangat menggelitik ya, Kakak. Bagaimana dengan konsep ketika ada keluarga yang memakamkan jenazah di halaman rumah? Nah, itu bagaimana regulasinya? Ini sebenarnya ya sebenarnya sudah tidak disarankan ya. Iya, Kenapa? Kita ambil contoh logikanya begini. Ketika mungkin dia makamkan di tanah pekarangan rumah. iya, Terus misalnya kita tidak menutup kemungkinan, misalnya tanah itu mungkin ada perkembangan dan misal contoh tanah itu mau dijual kembali kan tidak mungkin mereka jual. iya, Nah, makanya itu yang pertama. Yang kedua kan, kalau menurut peraturan daerah maupun peraturan bupati bahwa tidak disarankan untuk penguburan di halaman rumah karena mengganggu apa amdal berkaitan dengan ya. air tanah yang ada di dalam. Oh, iya, Terus mungkin bagaimana dengan tetangga yang di sebelah, nah, ini kan mengganggu. iya, Makanya di sana di TPU kan nggak ada luas area 25 hektar, dia agak jauh juga dari jalan, pemukiman. Iya. pemukiman. Berarti sosialisasi terkait ini kan harus terus disampaikan kepada masyarakat, atau? Siap. Memang ada rencana kami juga memang ada mau pergi ke lapangan bagaimana kita menjelaskan Kepada bahwa masyarakat, kepada iya. masyarakat bahwa memang perlu bahwa kita harus untuk penguburan minimal di tempat yang aman, Sudah tidak disediakan mengganggu oleh pemerintah. Iya. lingkungan. Mungkin yang paling logis itu juga kan, artinya terkait dengan keberadaan ini ya, air tanah ini Air kan. tanah, iya. Iya. Karena kan secara kalau apa jenazah itu kan dia akan lumer gitu ya. Ya, betul. Kan kita di kondisi Merauke ini kan kalau misalnya musim banjir ini kan Iya, airnya benar. kan ya, Kalau apalagi kalau datarannya dataran rendah. agak rendah dan Ya. berawa itu kan juga Ya. resiko. Siap. Oke. Nah, ini saya dengar-dengar ini ketika jalan-jalan ke pemakaman itu saya melihat ada mama-mama dorang ya, Ya, ada menjual bunga-bunga tabur, terus ada lebih cantik lagi, ada semacam meja atau apa tuh gerobak yang sangat manusiawi sekali siap. untuk mama-mama dorang juga bisa apa ya, ini salah satu ini juga ya kegiatan yang ekonomis juga ya, artinya Iya. mama-mama dorang juga bisa mendapatkan uang dari hasil menjual bunga tabur. Ya. Itu kalau nggak salah itu ada 2 meja. Saya dengar-dengar itu buatan dari Pak Joni ya, Siap. Iya. Jadi inovasi nih. sebenarnya itu kan rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Iya, Kebetulan saya kadang melihat ketika saya melakukan evaluasi ke lapangan, saya melihat memang ada beberapa masyarakat yang ada di situ. iya, Dan mereka ini sebenarnya mereka yang ikhlaskan tanah itu untuk dipakai di TPO. iya, Nah, iya. tapi ketika mereka berjualan di depan pintu gerbang, Iya, ini kan iya. saya melihat bahwa mengganggu lalu lintas. Iya. Ya kita kembali ke Undang-Undang 22 tahun 2009 Iya. kebetulan. Saya juga mantan Orang, KPP iya. Aceh kan. Saya melihat wah ini sudah melanggar aturan. Ya, saya Iya. dekati, saya lakukan evaluasi dengan kebetulan di situ ada kepala UPTD. Iya. Mereka sampaikan sudah bagaimana kalau kita pindahkan mereka ke dalam. Nah, untuk menambah keindahan tempat mereka, karena memang di dalam master plan daripada TPU sendiri itu kan memang ada seharusnya sudah ada yang namanya tempat untuk masyarakat bisa berjualan di dalam. Iya. Tapi karena memang belum ada, makanya saya bikin konsep meja yang bisa yang praktis, bisa dibongkar pasang. Itu bisa pesan nggak? Siap. Itu dengar-dengar Bapak bikin sendiri terus dikasihkan kepada Ya, mereka. jadi mulai minta maaf, kabit ini juga bisa pegang sensor ya. Jadi mulai dari sensor kayu sampai skap kayu sampai amplas semua saya buat sampai buat barang satu meja. jadi Ya. ya. Itu dan mungkin ini dari mana anggaran? Memang kita buat hal kecil dulu, tapi itu dari kebetulan tunjangan saya ikhlaskan buat saya bantu sama saudara-saudara. Luar biasa. Ya. Ini calon-calon pemimpin yang penuh yang sangat inovatif, mau berkorban dari kantong sendiri Siap. untuk menyediakan ini. Siap.
calon bupati. Iya, iya, Memang sangat betul. inspiratif Iya, sekali ya KKS seperti ini. Jadi sudah 2 unit dibuat. sudah, iya. Jadi saya memang sebenarnya saya memancing saja supaya, karena kadang-kadang saya lihat ibu-ibu kita ini Mhm. mereka berjualan cuman tempatnya yang tidak ada. Gitu. Iya, Jadi saya harapkan sebagai ini mungkin ada kita punya anggaran yang cukup. iya, Bagaimana kita bentuk TPU ini karena di dalam situ ada tempat kios. iya. Harapan mau mereka ini Iya. kita bisa dorong ke dalam. Jadi ada feedbacknya Feedback, untuk masyarakat mereka yang sebelumnya merelakan Iya, tanahnya untuk dijadikan TPU. iya, Jadi ada bentuk perhatian dari pemerintah. iya. Mereka juga bisa ada kegiatan ekonomi Ekonomi, di iya, situ iya. dengan berjualan dan itu difasilitasi oleh uh, pemerintah ya dalam Pemerintah, hal iya, ini di bawah Kabid Pemakaman. siap, iya, iya, Luar biasa sekali Kak Junias ya. iya, iya, Perjalanan yang iya, membentuk Kakak Jonias akhirnya punya kepedulian dan kepekaan terhadap masyarakat. iya. Berarti saya yakin dan percaya Tuhan sangat memberkati. Amin, amin. Oke. Iya. Tapi ngomong-ngomong punya anak berapa? Saya sudah berkeluarga, Oh, saya kira masih. sudah berkeluarga. Kebetulan istri orang Nusa Tenggara Timur. Oh. Iya. Jadi Itu. saya dulu punya cita-cita bermimpi bahwa saya harus menemukan seorang gadis dari India. Tapi ternyata ketika saya ikuti sampai saat ini, ternyata Indinya Indonesia itu ada di NTT. Oh, ada di NTT. Iya. Jadi saya Wah. dapat seorang gadis NTT yang mirip orang India gitu. Ikan nek-nek di pantai. Iya, jadi Indianya Indonesia itu ada di NTT. Aduh, luar biasa. Oh, pantas dekat sama-sama teman. Iya. Oke. Anak 4. Oh, Anak 4. baru Ya. 4. Baru 4. Harus banyak generasi penerus ya. Iya, Jadi perempuan berapa? perempuan 1. Perempuan 1, Perempuan ya 1. penerus marga 3. Iya. Luar biasa. Oke. Iya, iya. Kakak Jenis, mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat? Baik, mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan buat kita semua warga Merauke, bagaimana kita memanfaatkan TPU ini sebagai tempat untuk bagaimana kita mengubur jenazah di tempat ini, karena luasannya sudah ada, berkaitan dengan penataan area sudah ada. Jadi khusus untuk kita, kalau kalau boleh untuk penguburan semua disarankan untuk ke Tengku Utara. Mari kita memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah, gratis di sana, Gratis. tidak ada pungutan. Iya, luar biasa. Iya. Wah, saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan sosok anak muda seperti Kakak Jonias Diken ini yang sangat inovatif sekali ya, dengan tidak hanya sekedar berbicara tapi juga melakukannya dan mendukung ekonomi dari mama-mama orang yang ada di seputar pemakaman TPU Tanah Miring. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Amin. Kakak Jonias ya dan keluarga juga tentunya. Iya. Dan inilah kepercayaan yang Tuhan berikan ya. Iya. Oke. Jadi hormat untuk Kakak Jonias. Nanti Siap. kapan-kapan kita meja hijaukan. Oh, siap. Oke. Iya, Baik, oke, terima luar kasih, terima biasa. kasih. Tuhan berkati.